Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu ayuhal hudur jamaah Masjid Baitur Ruhiyat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini udah masuk belum bulan Rabiul Akhir? Kemarin hari Jumat tanggal 28 ya, hari ini mungkin kalau penanggalan yang Saudi sudah masuk ke Rabiul Akhir, sudah hilang, selesai, pergi Rabiul Awal. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ala kulli hal yang pertama saya ingin mengingatkan saya dan kita semua, ini terjadi atas kehendak Allah. Benar ya? Ya, ini terjadi atas kehendak Allah. Bi iradatillah. Semua yang terjadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kehendak Allah ini diikuti dengan ridhonya. Majelis ini insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tahu enggak kita hadir hari ini? Pasti tahu. Pasti tahu. Allah tahu enggak yang tidak hadir hari ini? Tahu. Allah tahu enggak orang yang tidak hadir tapi sebetulnya hatinya ada di masjid? Tahu. Karena ada halangan sehingga tidak bisa hadir, maka bukan berdosa ya, rasa tidak nyamannya karena tidak bisa hadir itu, rada gelisah itu akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi jalan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah tahu enggak di hati kita yang hadir tapi enggak ada di masjid? Tapi kalau saya lihat dari matanya, indikatornya wungkulnya, ini hadir semua. Fisiknya ada, hatinya ada, jiwanya ada. Insya Allah. Jadi itu namanya fokus. Existing, focusing. Ada di tempat, dia eksis di situ. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari tadi kita udah naik tinggi banget dalam sholat kita. Anak tangga tertinggi dekat sama Allah adalah saat kita salat. Jadi tiap hari kita naik tangga. Anak tangga itu menuju taqarruban ilallah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Anak tangga kemuliaan Pak ya, bukan anak tangga seperti rumah yang 3-4 tingkat. Anak tangga kemuliaan. Kita sudah naiki. Naik itu perlu tenaga, perlu energi, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Datang ke sini Bapak perlu semua itu tadi. Ada energinya. Maka panitia nyiapin air teh manis buat Bapak Ibu supaya keganti itu si energi yang dikeluarkan. Tapi jangan khawatir, Allah tahu nggak energi yang kita keluarkan? Pasti tahu. Pasti tahu. Berapa besaran energi yang kita keluarkan, Allah tahu. Tapi atas segalanya pahala ditetapkan oleh Allah pertama berdasarkan keikhlasan. Saya yakin ikhlasnya sama ini, nilainya 10 semua ikhlasnya. Ikhlas mukhlisina lahuddina hunafa'a
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyim. Ikhlasan. Yang kedua, berdasarkan tingkat kesulitan. Biqadril masyaqqah. Ada yang paling sulit nggak datang ke sini? Ada. Dekat tapi susah. Jauh tapi gampang, bisa sama pahalanya. Yang penting tingkat kesulitannya. Mudah-mudahan kita semua dengan penuh keikhlasan berada di majelis ini, majelis mulia. Di waktu yang sangat mulia, setelah kita melaksanakan ibadah tertinggi, ibadah sholat subuh dan berjamaah. Kita miris Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan sahabat teman kita, saudara kita di Palestina. Palestina terus menerus dicaplok sama Zionis Yahudi, Israel. Sengaja didirikan negara Israel untuk memerangi kaum muslimin yang ada di, mereka nggak punya negara, nggak punya tanah. Titik yang paling bagus, paling indah, paling berkah setelah Makkah dan Madinah adalah Al-Quds, Palestina. Maka mereka semua berbondong, ngumpulin duit, ngumpulin tenaga. Mereka bercecer, terpecah-pecah di mana-mana. Yang dinyatakan sebagai bangsa superior, terus kumpul suruh pada datang ke situ. Ada umat muslim yang kondisinya lagi lemah, dipilihlah tempatnya, orangnya lagi lemah, tempatnya paling berkah, ada 1000 nabi di situ. Dengan berbagai alasan didirikanlah sebuah negara baru. Gitu Israel. Nanti Bapak silahkan baca. Sekarang kita nggak bahas itu. Hanya kita kasihan teman saudara-saudara kita sedang di Gaza itu sedang dibombardir. Hamas dari Gaza melemparkan bom segala ke Israel itu karena sudah tidak tahan lagi atas penjajahan selama ini. Semua orang seakan tutup mata, terus Eropa, Amerika pakai standar ganda, giliran ke orang Islam selalu disalahkan, giliran yang melakukannya mereka tidak disalahkan, gitu kira-kira. Kan kehel orang tanya Pak, sekarang mata sudah terbuka. Ini semua adalah kilas balik. Saya yakin ini kilas balik. Mudah-mudahan Israel akan bermasalah. Negara Israel akan bermasalah di muka bumi. Kita doakan tadi sudah. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din al-yahud as-sahyun al-yahud al-mu'taddin, Yahudi yang keterlaluan, orang zalim. Kita semua aman-aman alhamdulillah. Tapi hari ini saya baca buku yang akan kita bahas tentang al-imamah, imam masjid, imam sholat. Ma fadlul imamah, apa keistimewaan al-imamah, imam. Fadluha azimun, kelebihannya besar. Wa syarafuha kabirun, dan kemuliaannya, keagungannya pun besar. Wa yatalakhasu fadlaha fi salasati umurin. Nah, kita coba bahas, kita coba lihat Bapak Ibu sekalian berbahagia. Yang pertama, annaha al-amrul ladzi akhtarahu Allahu li rasulihi fahuwa imamun nas fis shalah. Imam itu dilekatkan oleh Allah kepada diri seorang Muhammad. Ketika diangkat jadi nabi dan rasul, beliaulah imam. Ya imam, ya rais, ya khalifah. Itulah Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang diseplit. Imamnya salat itu ustad-ustad, khalifahnya para pemimpin, ya kita istilahnya menjadi al-ulama wal umara. Al-amir dia yang ngurus-ngurus
urusan kenegaraan kita, al-amir namanya. Gitu. Al-ulama yang ngurus-ngurus soal keagamaan kita. Nanti ulama lah yang jadi imam-imam kita dalam sholat. Lalu pemimpin-pemimpin, nah sekarang udah baleho-baleho dipasang aja Pak ya, yang pengen jadi pemimpin tuh. Pemimpin pengen jadi pemimpin di RI 1, RI 2, di Jabar 1, Jabar 2 belum kelihatan ya. Terus calegnya caleg pusat, caleg DPRD tingkat 2, caleg DPRD tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 nggak ada RT kan. Tapi dari semua itu yang paling ikhlas, yang paling berpahala, yang mujahid adalah RT sama RW. Kelas banget, tetap digaji Pak. Itu sebetulnya ganti kesang wungkul genep bulan itu teh. Itu pun sama Pak RT RW nanti dikembaliin lagi buat masyarakat. Kadang-kadang sekali-kali kumpul ya pakai uang itu ya Pak ya. Gak ada. Tapi yang punya masalah banyak hal dihadapi ya di RT RW itu. Itu yang pemimpin yang sebenarnya itu Pak RT sama Pak RW. Dia yang akan nanti masuk surga paling dulu. Paling dulu. Tapi ustadz duluan baru RT RW kita. Aya we teh hayang eleh. Jadi Rasulullah ditetapkan oleh Allah disematkan sebagai imam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a Allah Rasul itu mendoakan da'a lil a'immah buat para imam. Jadi orang yang didoakan secara spesifik oleh Rasul adalah para imam. Imam sholat Pak ya. Al-imam lil a'immah bida'watin mubarakatin dengan doa yang penuh berkah. Haitsu qala ketika Rasul bersabda kama fi sunani Abi Dawud seperti terdapat di sunannya Abi Daud min hadisi Abi Hurairah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'tamanun. Ujungnya kata Nabi Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muazzinin. Rasul mendoakan khusus, kata Nabi gini, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Hurairah. Al-imamu dhamin, imam sholat itu penjamin. Jadi begitu imamnya sudah gitu, para malaikat dijamin ini sholatnya imamnya memang yang paling bagus Quran bacaannya, yang paling tua umurnya setelah bacaan Pak ya, tua umurnya itu nanti dipresentasikan tuh dari Rasul mengatakannya siapa yang duluan hijrah, siapa yang duluan masuk Islam, itu yang patut. Kalau baca Qur'annya sama. Yang pertama syaratnya adalah aqra'ukum Qur'anan, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Paling bagus bacaan Qur'an, dia yang paling patut jadi imam. Didoakan buat mereka, Rasul bilangnya gini, wal muazzinu mu'tamanun, sedangkan muazzin yang azan itu Pak, mu'tamanun, orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kalau dia memang bisa dipercaya. Kok bisa gitu Ustaz? Sebab orang bisa salah semua kalau muazzinnya belum waktunya udah azan. Atau misalnya gara-gara muazzin salah lihat waktu ya Pak, terus Pak, maka orang puasa bisa berbuka sebelum waktunya. Wal muazzin mu'tamanun,
Dititipkan amanah, hei jaga nih. Tadi imam penjamin sholat kita. Muazzin dia yang menetapkan, diberi amanah. Diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suaranya, dengan menetapkan waktunya. Mu'tamanun. Orang yang diberi amanah sehingga dia harus amin. Maka jam-jam yang ada di masjid ini kita harus peduli BKM. Kata muazin gini, itu kamu udah azan padahal kurang-kurang dikit itu. Loh, saya mau berdasarkan jam. Berarti jamnya siapa yang tanggung jawab? DKM. Nah, persoalan sekarang jamnya ini diukur nggak? Kan ada yang ngukur jam sama timbangan tuh. Metrologi. Metro itu yang ngukur jam. Jadi ada nggak jam yang suka lambat, Pak? Karena apa? Baterainya. Jadi nanti digantinya itu kalau udah paeh. Jangan. Meskipun belum mati, kalau sudah waktunya harus diganti, turunin Pak, ganti. Harus diukur. Kur ganti lagi, set ganti lagi. Berapa bulan biasanya Pak DKM ini ganti? Belum tentu ya. Centang tergantung tokonya dibeli di mana itu baterai. Banyak variabelnya Pak ternyata. Maksud saya gini, kalau misalnya cuman memang harus 3 bulan ganti. Pokoknya catat per 3 bulan turunin ganti, baru. Ini untuk masjid. Kalau buat di rumah terserah. Di rumah mah sampai mati ganti nggak apa-apa. Ini untuk masjid, jangan sampai kurang waktu kita. Tetapkan, harus diukur betul. Kiblat harus diukur, jam sholat harus diukur. Itu kalau azan tergantung muazzin. Muazzin sekarang bergantung sama jam. Jam sekarang digantungkan kepada tanggung jawab DKM. Nah DKM disitulah imam. Imam karena jam. Kalau karena sholat tadi ustadznya. Kata Rasul, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah beri petunjuk para imam. Didoain khusus oleh Rasulullah SAW. Waghfir lil muazzinin, dan ampuni kesalahan-kesalahan para muazzin. Jadi orang yang azan tuh Pak langsung dapat doa dari Nabi. Allahumma ighfir lil muazzinin. Supaya pengen dapat doa dari Nabi, maka jadi muazzin. Tapi hari kudu dilatih heula suara, hari suara kemana gitu. Kayak bisih kieu giliran orang azan karakah loba nu nyarekan. Saya itu adan. Itu aki-aki geus ngampos gitu. Kudu ngesi, kudu bener. Karena ini syiar, manggil orang dan syiar agama. Nafasnya harus panjang. Jadi puzzle ini boleh juga jadi dilombakan antara orang-orang kita nih yang udah pada dewasa. Ini udah dewasa kan? Untuk meren kalau kita kan ada 2 nih yang didoakan 2, satu imam, satu muazzin. Makanya orang sepanjang hidup nggak ada satu di antara 2. Saya belajar Ustadz mau belajar Al-Quran pokoknya mah ngapal surat-surat tertentu yang rada halus. Yang rada halus maksudnya pondok tapi gampang, mudah. Terus wah kelihatannya nggak bisa saya jadi imam lah, kecuali imam untuk di rumah gitunya. Kalau di masjid nih rasanya berat ya. Jadi jadi muazzin lebih mungkin. Jadi muazzin. Tangan kudu latihan heula. Jangan sembarang makan. Gorengan itu membuat jadi serak. Harus dilatih makannya, harus bagus. Hebat nggak kalau punten kita seumur kita nih Pak, begitu adzannya halus teh orang semua bangun semua. Oh, alhamdulillah ini muazzinnya halus kieu, garuga kabeh. Salat ke masjid. Aya nu ngeunah teuing adzan deui ka asa dipepene.
Pas gitu tuh, kayak Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muazin Rasul, kalau azan tuh mantep dia. Suaranya melengking hebat, ada nadanya, tapi juga tidak terlalu melankolis. Nah, melankolis itu nonton. Terlalu mendayu-dayu gitu. Gitu. Beliau tuh kalau azan tuh subuh sama zuhur tuh beda. Beda nada, beda hentakan. Kalau subuh dikasih getaran agak keras dikit, karena sedang membangunkan orang. Jadi mari dari hadis ini, mari kita berniat. Siapa tahu kita bisa jadi imam di masjid ini, atau kalau tidak jadi muazzin. Minta aja sebelum saya meninggal sekali wes saja jadi muazzinnya di jadwal. Nyesok bapak lah asarnya pak, asar. Salat asar jadi muazzin sekali. Itu dapat doa dari Nabi. Wal maksudu bil imam al imamu dhamin. Apa maksud bahwa imam itu penjamin? Ay hafizun li riayati salatil musallin, atau dia menjaga meriayah salatnya orang yang jadi makmum. Karena dia nanti Pak akan mengkatrol kalau ada makmum yang punten mungkin bacaannya kurang-kurang mantep, maka dia dikemot sama bacaan imam. Dikemot itu dikumata. Iyalah, dikemot kan. Diganong. Jadi bacaan imam ini akan menjadi penyempurna dari bacaan kita yang kurang itu. Tapi tetap kita yang kurang itu tetap belajar, Pak. Pak, belajar Quran mah punten, mari kita berlakukan. Jangan berhenti karena usia. Belajar Quran mah harus sampai mati. Sampai meninggal. Itu yang minal mahdi ilal lahdi. Itu belajar Quran kita tunjukkan. Kan ari belajar di universitas di mana mah atau saya eureun ayeuna mah urang make selieur atuh. Duitna ge pabelit. Ayeuna mah urang belajar Quran we nu teu eureun anu dugi ka kita akan meninggal dunia. Tempatnya udah ada masjid. Ustadz-ustadznya udah ada. Yang ngajarin ya tinggal kita jadwalin sekali we sepekan belajar Al-Qur'an. 2 kali. Wah, mantap ini, udah mantap ini. Jadi bisa nanti ada ukurannya ya Pak ya. Diukur untuk bisa jadi imam. Kalau Bapak sudah disertifikasi suratnya 5 yang sudah punya nilai 8 bisa jadi imam. Jangan pakai surat yang baru yang belum disertifikasi. Nanti bermasalah jadinya. Misalnya kulhu udah sertifikat, dapat sertifikatnya. Jadi sudah ada parab tuh ustadznya. Yang ini boleh Pak dipakai Pak. Kalau Bapak jadi imam maghrib baca ini Pak. Wah gitu kira-kira. Jangan sertifikat dapat surat kulhu, hari dibacanya amayat tasa'alun. Itu kemana-mana. Jadi itu. Wala yufhamu annahu yatahammal akhta'a salatil musallin. Tapi tidak memperbaiki kesalahan salat orang yang ada jadi di belakangnya orang jadi makmum. Kalau orangnya salatnya salah mau dijamin sama imam. Yang dikatrol adalah bacaannya. Kalau dia salah ya. Tapi kalau bacaannya, nah itu nanti makanya syaratnya adalah aqra'uhum Qur'anan, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Annal imama yuqtada bihi fi hazil ibadah al-azimah. Imam itu diikuti dalam ibadah salat yang mulia ini. Jadi Pak kalau imam takbir Allahu Akbar, kita segera takbir. Allahu Akbar. Imam sudah Allahu Akbar ruku, kita Allahu Akbar ruku. Meskipun sholat bacaan kita belum selesai.
Ada nggak yang jadi makmum tuh langsung imam sudah Allahu Akbar, dia masih berdiri aja gitu? Nggak boleh. Maka bacaannya berapapun ayat yang baru dibaca, selesai sudah Pak. Dia harus ruku karena imamnya sudah ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti itu teh efek domino. Kalau sudah Allahu Akbarnya lambat, rukunya, engkete bakal lambat lagi dina i'tidalnya, bener nggak? Sebab baru dia turun begini, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Coba eta. Biasanya lamun berdirinya di belakang imam tuh kade imamnya anu tarik-tarik teh bisa ditajong. Jadi imam itu liyu'tamma bih. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, untuk diikuti. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Rasul salat di rumah Siti Aisyah. Tidak dijelaskan salatnya salat apa. Wa huwa syak, beliau sedang tidak sehat. Sedang sakit. Jadi posisinya ada di depan tapi adanya di rumahnya Siti Aisyah. Jadi kamar Siti Aisyah itu yang kedua. Kamarnya Siti Fatimah. Terus ada Siti Fatimah putri Rasul, ada Siti Aisyah, ada Hafsah, gitu tuh berbaris gitu Pak. Nah, beliau sedang ada di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fasalla, Rasul itu salat. Jalisan, duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Kemudian begitu ngelihat Rasul salat kelihatan Pak, jamaah tuh langsung ngajus ke depan dan sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Imam makmumnya pada berdiri semua di belakang. Berdiri. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa asyara ilaihim, Rasul memberi isyarat kepada para jamaah, anijlisu, untuk duduk. Kata Rasul gini, itu tangannya gini, artinya apa? Duduk. Maka semua jamaah yang di belakang duduk. Jadi kalau imamnya duduk, kabeh kudu diuk. Kan di zaman Nabi mah gitu, gak ada yang berani jadi imam kalau Rasul masih ada. Gak ada yang berani. Abu Bakar juga gak berani Pak. Jadi begitu di belakang mau jadi makmum, pada berdiri Rasul bilang, kalau di kita mah entong ari imam tos pada gering gitu mah atos we. Jadi makmum heula. Imamnya lagi, aduh Abdillah ada liar, Ustaz ada laleles, maka didinya we di juru pakai kursi. Kan gitu ya Pak ya. Nah, yang jadi imam sama. Falamman sarafa qala, ketika berbalik, Rasul berbalik. Nanti ada bab Rasul kalau begitu berbalik selesai sholat, Rasul bilang gini, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku segera ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam mengangkat kepalanya untuk i'tidal, segera i'tidal, bangun, ikutin imam itu. Muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Hadisnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang paling tinggi itu satu muttafaq alaih, yang kedua Bukhari, yang ketiga Muslim. Baru yang keempat nanti misalnya ada Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Tapi wasahhahu, disahihkan oleh imam-imam yang lain. Misalnya ada hadis dari Ibnu Majah, wasahhahu At-Tirmidzi, misalnya gitu. Nah, itu menjadi sahih. Nanti hadis itu sahihnya sahih Bukhari, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Baru sahih al-imam yang ada 6, baru kemudian baru hadis hasan.
Hadis hasan. Hadis hasan hanya satu orang nanti yang mensahihkannya. Dan tidak ada syazna. Ada syaz itu artinya enggak semua orang meriwayatkan. Kemudian hal yajuzu talabul imamati, boleh enggak orang ngajuin diri jadi imam? Boleh enggak? Pasang sepanduk itu, angkat saya jadi imam sholat. Mengajukan diri gitu ketua DKM. Qala ahlul ilmi, berkatalah ahli ilmu, yajuzu talabul imama, boleh hukumnya. Pada KM punten, boleh nggak saya mengajukan diri jadi imam di masjid ini? Boleh diuji bacaan saya, syarat-syarat standarnya. Gitu, kira-kira gitu. Saya sudah punya 5 sertifikat qiraat bacaan Quran. Nah, gitu. Harus ada terus perbaikan, bacaan dipelihara, ditahsid. Liman soluhat niyatuhu, tapi syaratnya pertama liman bagi orang yang soluhat bener, lempeng, niyatuhu niatnya. Nah niatnya lempeng, ada nggak orang yang mau jadi imam niatnya nggak lempeng? Oh di masjid itu mah makmur nih yang jadi imam setiap bulan dapat BHS, terus nanti setelah 1 tahun diumrohkan, gitu. Terus dikasih asrama, dikasih mobil dinas. Wah, lu siga di Mekah itu teman, siga di Arab. Kalau di Arab tuh Pak, itu jadi makanya banyak yang mengajukan diri. Bi ayyusmi an-nasa kalam Allah. Niatnya untuk hanya melantunkan bacaan karena Allah, bacaan Quran. Yusmi an-nasa, memperdengarkan kepada manusia kalam Allah. Walaisa bitta'ali alaihim, tidak untuk menyombongkan diri. Saya suara saya kan bi anna sautahu, karena suaranya jamilun, bagus, wa hasanun, indah. Falyura'il a'immah hadhihi niyah as-sadiqah, maka jagalah niat jadi imam tuh nih tadi yang pelempeng, yang karena Allah saja. An Utsman bin Abil As qala qultu, dari Utsman bin Abil As qala qultu wa qala Musa fi maudhi'in akhar inna Utsmana Ibnu Abil As qol ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Kepada Rasul datang nih Utsman Ibnu Abil As, ya Rasulullah angkat saya jadi imam di masjid itu tuh, di masjid kampung saya ya Rasul. Qala anta imamuhum. Apa kata Rasul? Sudah, aku angkat sekarang, kamu jadi imam mereka. Waqtadi bi ad'afihim wattaqid muazzinan la ya'khudhu ala azanihi ajron. Apa kata Nabi? Ini hadisnya nih. Kalau jadi imam, pertimbangkan orang-orang yang lemah di belakangmu. Tong panjang teuing bacaanana, tong lila teuing nangtungna. Maka kalau imam ngelihat ke belakang teh, begitu lihat ke belakang, karolo tungkul. Maka salatnya tong panjang teuing, kira-kira begitu. Tapi kalau imam makmumnya sudah pada nyiapin kursi, oh ini udah ada kursinya, udah diantisipasi, kira-kira begitu. Cuman Pak, begitu bilang untuk sholat subuh, Rasul bilangnya panjangkan pada sholat subuhmu. Artinya di 4 sholat yang lain, imam harus mempertimbangkan kondisi makmum, tapi pada sholat subuh makmum memaklumi imam. Jadi kita yang harus ngikutin. Orang kuat berdiri, gerak turun ke handap. Dah imam lagi baca panjang ya mah. Jadi dari 5 itu yang oleh Rasul dicontohan, dianjurkan bacaan panjang itu di sholat subuh.
Maka makmum boleh segera kalau nggak kuat langsung duduk. Tapi entong neangan kopi adi can beres salatna. Wattakhid muazzinan, dan angkatlah seorang muazzin la ya'khudhu ala adzanihi ajran, yang tidak minta dibayar. Kalaupun dikasih itu hanya mukafaah, ucapan terima kasih dari lembaga. Bukan muazzin yang pakai tarif. Saya boleh jadi muazzin sini, tapi kan saya juara MTQ. Jadi saya minta 1 bulan 5 juta lah. Atau satu kali azan ya 200.000 sana gitu. Kata Rasul, sebagus apapun bacaannya, seindah apapun suaranya, jangan diangkat. Jangan Tapi Pak, yang gini sih nggak ada, di kita tuh nggak ada. Yang ada semuanya imam sama muazin tuh orangnya ikhlas, mukhlisin alahuddin. Tapi Pak, kalau orang udah ikhlas kita zolimi, kita yang jadi dosa, betul nggak? Orang udah ikhlas banget jadi imam, ikhlas banget jadi muazin, ku orang teh nggak di pikiran acan kebutuhan hirup anu minimal. Dugi ka erek bertugas azan teh dari rumahnya ke masjid teh, dugi ka nganjuk heula. Gak boleh terjadi. Kita yang bertanggung jawab. Jadi harus seimbang ya Pak ya. Nah ini akhrajahu Abu Daud wa qala al-Albani sahihun min dunil ittikhad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Albani hadis ini sahih. Man aulan nas bil imamah, siapa orang yang paling patut menjadi imam? Qad rattabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sudah meratibkan, syarat-syaratnya sudah dibikin ditertibkan sama Nabi. 1, 2, 3, 4 gitu syaratnya. Rattabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qadri irtibatihim bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Orang yang keterikatan komitmennya kepada Quran dan sunnah sallallahu alaihi wasallam kama fil hadis an Abi Mas'udin al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Syarat yang pertama, yang patut jadi imam bukan karena irungna, bukan karena kulitna, bukan karena bahasana, tapi karena yang paling fasih bacaan Qur'annya. Aqra'uhum Qur'anan, yang paling bagus bacaan Qur'annya, paling benar, paling bagus bacaan Qur'annya. Tajwidnya, makharijul hurufnya, benar bacaannya, berhentinya, potongannya benar. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau ada 2 orang bacaannya sama-sama juara MTQ. Fa a'lamuhum bis sunnah, utamakan yang lebih banyak hafalan hadisnya. Siapa yang lebih banyak tahu hadis? Ya ini kamu jadi imam. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau sama dalam urusan hadisnya, fa aqdamuhum hijratan, siapa yang pertama kali hijrah. Kalau hadisnya sama, ternyata siapa yang hijrah duluan? Ternyata bareng hijrahnya Pak, barengan. Dan ngabonceng eta, yang dibonceng iya temen, pakai motor meureun hijrah nantinya. Pakai Mio. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau hijrahnya bareng. Kalau zaman sekarang hijrah ini apa Pak? Misalnya sekarang tuh, siapa yang lebih dulu ada di sini? Hijrah ke sininya, kan masjidnya masjid Baitur Riyad. Pak ini duluan di sini, tahun 7 genep di dia. Masih kena serang. Di dia. Duluan, yang paling dulu. Yang berarti yang hijrah duluan ke sini siapa? Faqdamuhum silman. Yang berikutnya siapa dulu yang muslimnya duluan? Wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi. Berikutnya. Jangan orang yang baru datang menjadi imam padahal di situ sudah ada imam yang mumpuninya,
dan dia sudah ada di sultannya. Orang yang baru datang, dia nggak dikenal siapa-siapa, tiba-tiba dia sholat gitu, dia datang gini, oh wawuh henteu, orang dia gitu warawu, begitu datang teh, ustadz yang ceramah bukan, begitu datang teh, saya jadi imam. Meskipun dia pandai kenyataannya, dia tidak patut jadi imam, karena yang jadi imam adalah imam setempat dulu yang memang mumpuni dengan kualitas tadi. Jadi orang harus diimami oleh imam yang sudah ada di sultannya. Istilahnya sultannya teh ini. Kalau raja itu di singgasananya. Nah, setiap tempat itu ada imamnya dan itu singgasananya. Kalau dia sama, dia yang paling patut jadi imam. Makanya biasanya kalau kita Pak, ustadz ini lagi ada di satu daerah, bareng-bareng teman. Woi, ya ustadz jadi imam. Ya enggak, yang punya rumah, sahibul bait. Anda di sini sultannya. Jadi kita jadi makmum. Karena semua sama. Nah, jadi yang punya rumah. Begitu juga kalau di rumah nanti Pak, Bapak ke rumah berkunjung, yang jadi imam tuh sahibul bait. Tapi pastikan baca Qur'annya benar. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni, atau imam yang mau jadi imam itu harus dengan izin. Boleh nggak saya jadi imam? Kayak gitu. Oh enggak Pak, ini udah ada imamnya. Boleh nggak saya? Jadi harus ada orang yang mengizinkan baru. Kalau nggak izin acan ya jangan. Kemudian qala al-asyajju fi riwayatihi makana silman sinnan. Jadi ada Islamnya dan ada umurnya. Lihat mana senioritas. Kemudian ada lagi hadis irji'u. Ini an Malik bin Huwairits, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu an. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi. Fi nafarin min qaumi, di satu rumah seseorang dari kaumku, dari jamaah aku datang. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Aku tinggal di situ selama 20 hari. Jadi segini mah ada acara apa gitu 20 hari Pak. Kan zaman dulu mah kalau kita ke satu daerah karena jauh jaraknya Pak, mungkin berhari-hari, ini 20 hari. Wa kana rahiman rafiqan. Falamma ra'a sauqana ila ahalina qala irji'u fakunu fihim wa allimuhum wa sallu fa idza haratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum, rawahul Bukhari. Maka katanya gini, kata Rasul, irji'u, balik. Jangan di sini terus. Kamu kan punya masyarakat di sana, punya jamaah. Jadi imam tuh nggak boleh ninggalin tempat itu berpuluh-puluh hari. Kesian nanti jamaah kalau nggak ada imamnya. Maka irji'u fakunu fihim, balik sana ke kampung, berada di tengah-tengah masyarakatmu, jamaahmu. Wa allimuhum, lalu setelah sholat jangan sampai blank sama sekali dalam satu minggu, satu pekan tidak ada pengajian. Wa allimuhum, ajarkan jamaahmu itu ilmu agama. Nah kayak gini nih Pak, ini dah dalil adanya majlis taklim setelah sholat. Wa allimuhum, ajarkan mereka ilmu agama. Wa sallu, sholat bersama mereka. Fa idza hadratis shalah, kalau sudah datang waktunya salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, fal yu'azzin lakum ahadukum, maka salah seorang kalian harus azan. Wal ya ummakum akbarukum, dan yang paling senior di antara kalian salat, menjadi imam. Rawahul Bukhari. Limadza qala akbarukum wa zalika li'annahum mutasawuna fil ilmi wal fadl limaksihim indan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsal muddah jami'an. Orang yang lebih tua itu pasti lebih sering, lebih banyak bersama Nabi SAW, ilmunya lebih banyak. Wa fi hadisi Ibni Mas'ud as-sabiq qauluhu wa la ya'ummanna ar-rajula fi sultani fal imamul masjid sultanuhul masjid. Imam itu kerajaannya adalah masjid, karena itu jangan diganggu, dia ada di situ. War rajulu fi baitihi fa baituhu sultanu.
Orang yang sholat di rumahnya maka kerajaannya adalah rumahnya. Jadi kita jadi tamu, jadi makmum saja. Jangan maksa jadi imam di situ. Wa qala al-allamah. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya. Hal tajuzu imamatus sobi? Boleh enggak anak kecil jadi imam? Ya. Tajuzu bi syarti ayyakuna hadzal sobi mumayyizan wa qari'an li kitabillah. Boleh anak kecil jadi imam asal syaratnya dia sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu nggak baik, ini baik, nggak baik, ini tuh nggak baik, jangan. Ini kenapa nggak ke situ? Nggak baik. Apa nggak ikut-ikutan joget-jogetan? Nggak baik. Kenapa ikutan ke rombongan ini? Nah, ini rombongan yang baik, ini mengapalin Quran. Nah, dia udah bisa mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana enggak. Mumayyizan. Wa qari'an li kitabillah, dan dia bacaannya bagus. Nah, zaman sekarang kan usumna gitu, Pak. Cucu lebih baik daripada kakekna. Kayak ayana di rumah, cucu orang datang ya. Siapa yang jadi imam sholat? Cek ninina aki, cek aki nate gas ngampos, wawas gas arowo. Jadi kumaha incu. Mulai incu nu mana yang sudah boleh? Nah, ini ada cerita hadisnya. Falamma fahada sahabi Umar ibn Salma radhiyallahu anhu taqaddama qaumahu wa huwa ibnu sit. Umurnya 6 tahun. Wa huwa ibnu sittin. Sit itu 6 tahun. Au sab'in atau 7 sab'i sinin, 7 tahun. Haitsu qala lamma kana yaumul fathi, ketika terjadi futuh Makkah, ja'alan nasu yamurruna alaina, banyak orang yang datang tuh Pak. Kan waktu futuh Makkah banyak orang jadi muslim tuh Pak. Orang-orang yang baru masuk Islam tuh banyak. Itu yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang pada Islam tuh jadi muslim banyak sekali. Mu'alaf baru. Yamurruna alaina qad ja'u min inda Rasulullah sallallahu, pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu aqra'u wa ana gulamun. Aku sudah belajar Quran tahsin di Masjid Baitur Ruhyat. Faja'a abi, kemudian datanglah bapakku bi islami qaumihi ila Rasulillah. Rasul kemudian ayahku sedang pergi membawa ada orang yang sedang mau masuk Islam kepada Rasulullah, dibawa mengantar jamaah kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, ya ummukum aktsarukum Qur'anan. Harus nanti yang jadi imamnya, orang udah banyak jadi muslim, jadi imamnya adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya, kata Rasul. Fanazoru, lalu orang pada ngelihat semua, siapa yang paling bagus bacaan di sini? Gak ada, ternyata ada anak kecil yang dibawa tuh sama bapaknya. Yang paling bagus ini bacaannya anak kecil. Aku waktu itu umur aku 6 tahun, 7 tahun. Maka kata Nabi, wa kanat alayya burda fakuntu aktsaruhum Qur'anan, aku yang paling banyak, maka semua orang menunjuk aku jadi imam. Anak 6, 7 tahun berdiri di depan, langsung jadi imam baca Quran. Wa kanat alayya burdatun. Kemudian karena dia masih kecil pakai celana segini Pak, santok kayak anak kecil lagi main Pak, jadi imam celana segini. Begitu dia ruku pan rada keciri. Faqalat imra'atun, nah ini dia. Wa kanat alayya burda kuntu idza sajadtu taqallasat anni. Lalu si ini teh apa dikasih burdah itu Pak, kayak sarung tapi kain panjang, ditutupin aku teh pakai kain panjang ini teh. Tapi meren posisinya nggak bener sehingga akhirnya bujurnya kelihatan. Faqalat imra'atun minal hayy, kemudian ada perempuan yang lihat, itu imamnya bujurnya kelihatan. Ala taghattu an-nasit, tutupin, ditutupin tuh Pak. Wa huwa maq'adul insan.
Fashtarau. Nah setelah itu sholat selesai, maka kemudian jamaah bilang mari kita ke pasar kordon beli baju untuk jadi imam buat dia. Faqata'u li qamisan, dibeliin gamis, dipotong gamisnya karena gamisnya rada kegedean. Dipotong, sesuaikan sama umur dia 6, tapi umur 6-7 tahun di sana tuh lebih gede dari rata-rata kita, Pak. Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis, aku bangga seneng dapat hadiah baju gamis. Jadi boleh jadi makmum cucu yang bacaannya bagus. Asal syaratnya tadi sudah bisa membedakan mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, mana baik, mana buruk. Itu sudah tamyiz. Adek jadi imam ya, Aki di belakang. Memang boleh Ki, boleh. Udah berapa tahun kamu? 10 tahun kan? Nah, bacaannya bagus. Ayo baca yang bagus. Aki jadi makmum. Pak ya, kalau istri boleh nggak jadi imam? Nggak boleh, meskipun istrinya tuh juara MTQ. Nggak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, anak kecil boleh jadi imam. Jadi gini, kalau misalnya kalau nggak ada sama sekali orang tua ya Pak ya, di kita kan masih ada. Ini mas contoh yang memang ada kejadian pada saat Futuh Makkah belum ada yang bisa ngaji. Maka anak kecil yang ngaji dia jadi imam. Tapi wudhu lah biasa ya Pak ya, udah tahu tata cara salatnya dia sudah tahu. Jangan meskipun dia pintar baca Quran, kalau tata cara fikih salatnya dia nggak tahu, jangan jadi imam. Itu syaratnya jadi imam. Oke, saya kira itu Bapak Ibu selalu berbahagia. Sekarang kita buka dulu pertanyaan. Yuk Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, ini tentang meluruskan dan merapatkan saf. Iya. Ini sekira agak penting juga. Karena ada juga yang berpendapat sunnah dan juga ada yang wajib, juga merupakan keharusan dalam salat berjamaah. Ya. Pak, istau tadilu akimu sufakum. Akimu sufakum wa'tadilu boleh. Atau apa? Malah untuk masalah merapatkan juga meluruskan saf ini saya kira sangat penting. Juga pernah saya baca Rasulullah itu pernah mengancam, pernah istilah mengancam ya, mengibatkan kalian jadi berselisih. Nah itu kan benar. Nah ini juga sebetulnya bagaimana Pak Ustadz pendapat yang paling kuat tentang meluruskan saf dan merapatkan. Kadang-kadang kalau saya itu suka juga kita sholat renggang-renggang, ada juga yang sangat rapat, kadang-kadang ada yang ngejar kaki, jadi saya kayaknya agak kurang enak. Nggak nyaman. Kurang nyaman gitu. Padahal ini adalah keharusan sepertinya kalau dilihat ancaman daripada Rasulullah itu. Jadi sampai diancam kita berselisih hati seperti itu Pak Ustadz. Nah ini kan nggak bagus juga. Dan juga ada yang menyampaikan juga untuk salat berjamaah mungkin kita agak kurang khusyuk atau apa, jadi lebih bisa lebih bagus untuk salat kita. Kemudian yang kedua, imam kan suka habis salat balik kanan. Nah gitu. Tentang berzikir dalam salat. Kadang-kadang kita lewat di masjid, salat subuhnya panjang zikirnya. Dan salat zuhur, salat asar itu pendek-pendek. Nah, ini keutamaan zikir dalam sholat Pak Ustaz, mohon penjelasan. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu min tamamis shalah, kesempurnaan salat. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena sempurnanya saf itu menyempurnakan salat. Maka zaman Nabi mah di awal dulu Pak Imam, beliau meriksa satu-satu. Dilihat apanya? Tumitnya, tumit belakang. Terus ini apa namanya? Pundaknya. Wasuddul khalal, dan kemudian tutup selah-selahnya. Jangan sampai ada yang terbuka. Karena kalau terbuka setan ada di antara kalian. Setan akan mengganggu kalian. Kata Nabi, tutup dia, rapatkan safmu.
Tapi jangan juga terlalu rapat. Jadi nggak nyaman. Begitu masuk tuh, kumaha ieu teh? Sedek-sedek komo nu sebelahna rada bau kelek. Boleh nggak kita pindah kalau di sebelah kita nih bau badan? Boleh. Atau paling bagus kita bawa semprotan, semprot teman lu sebelah tadi teh. Puntennya dekat dengan saya semprot lah. Abdi sok alergi. Kita harus berwangi-wangi pada saat sholat supaya orang di sebelah kita nyaman. Jangan terlalu sempit. Mari kita bikin dia pas. Jangan juga terlalu longgar, karena longgar itu akan menyebabkan setan masuk. Pas. Tumitnya rata belakangnya, pegang lihat belakangnya. Rumit rata. Sebab kalau depannya nanti nggak rata belakang. Lihat belakang. Manakib ini belakangnya. Lihat belakangnya sama nggak rata. Maka bagusnya ada asisten untuk pertama Pak. Tukang liatin. Oh yang paling pojok punten tugasnya harus ngelihat rata nggak ke belakang. Kalau belum rata, kalau masih ada barisan yang belum merata, imam jangan dulu memulai. Tapi zaman sekarang udah modern Pak. Istawu sufufakum atau sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Aqimu sufufakum wa'tadilu. Rapatkan safnya dan luruskan safnya. Wa'tadilu itu rapat, lurus. Begitu udah ya sudah, rapat dan lurus menyempurnakan sholat wajib kita. Udah mulai Allahu Akbar gitu ya Pak ya. Jadi harus benar tadi hadisnya bahwa itu akan menunjukkan akan mudah kita dipecah belah. Bagusnya lagi kalau sholat berjamaah kan bisa pindah-pindah Pak. Yang tadi biasa di sana sekali-kali di dia ketemu sama yang di sini terus ya. Ternyata yang dipindah bareng ke sini. Jadi ke ditu. Jeung iya kene padahal saya pindah jeung kene iya. Tapi sudah 1 2 gitu pindah. Supaya bersilaturah. Yang kedua kata Nabi, Rasul disaksikan oleh para sahabat, begitu selesai sholat, beliau setengah sebelah kanannya menghadap ke makmum, sebelah kirinya menghadap ke kiblat. Sebelah kanannya menghadap ke makmum, sebelah kirinya menghadap ke kiblat. Rasul tidak pernah diceritakan ekstrim membelakangi kiblat waktu selesai sholat berjamaah. Jadi gini, kayak saya duduknya ngadepnya ke sana, ke utara ya Pak. Jadi sebelah kanannya, jadi ngadep, begitu saya ngadep kanan. Jadi sebelah kanan saya ada di jamaah, sebelah kiri ada di kiblat. Tidak terpuji imam yang langsung balik membelakangi kiblat. Jadi begitu. Terus zikir, Bapak Ibu sekalian berbahagia, memang Rasul zikirnya untuk ba'da maghrib sama ba'da subuh selalu jumlahnya bukan 3, 10 dari hadis-hadis itu. Maka ba'da subuh sama ba'da maghrib Rasul punya zikir lebih panjang daripada salat-salat yang biasa. Yang standar banget yang 3 astagfirullah, 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 Allahumma anta salam itu ya. Itu yang mungkin zuhur, asar. Tapi pada saat maghrib Rasul diseriwayatkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah baca 3 kali dan 10 kali pada ba'dal fajri dan ba'dal maghrib. Begitu 10 kali. Karena apa? Waktu itu berzikir dan tidak diganggu oleh apapun. Jadi ba'da subuh sama ba'da maghrib Rasulullah mencontohkan bilangan zikirnya lebih banyak. Di angka 10. Makanya saya baca kalau ba'da subuh ba'da maghrib itu la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baca 10 kali. Rasul menyatakan 10 kali. Baca 3 kali kecuali pada salat maghrib dan subuh beliau membaca 10 kali. Benar-benar Pak Zul. Jadi agak panjang di salat ba'da subuh dan ba'da maghrib. Pakai ulama itu kalau ba'da maghrib nggak bisa diganggu Pak. Kalau kita bertamu sama kiai Pak ke rumahnya ba'da maghrib pasti nggak akan diterima kita. Nunggu sampai pada isya. Karena beliau lagi berzikir panjang. Zikir-zikir spesifik adanya di situ, ba'da maghrib. Sinukul di tempat, di zawiyahnya. Zawiyah itu bukan tempat imam, di tempat beliaunya berzikir. Pindah dari tempat imamnya ke tempat berzikir, zawiyah. Namanya zawiyah itu pojokan buat berzikir. Gitu Pak Zul. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
antara Ustadz ya, orang yang menjadi muadzin, apakah harus sekaligus menjadi Imam. yang iqomah? Oh. Karena banyak juga muadzin yang lain, iqomahnya orang tertentu. Itu satu Pak, Ya. Ustadz. Yang kedua, pada saat seseorang yang akan menyampaikan iqomah, mengumandangkan iqomah, apakah harus lebih duluan iqomah sekalipun di tempat sujud, di tempat imam itu belum ada orang, belum ada imam. Atau yang menjadi komando itu harus imam. Imam dulu. Imam dulu. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, Ustadz tadi menyampaikan bahwa imam berbeda dengan yang akan menjadi khotib di saat sholat tertentu. Pernah saya baca suatu hadis, benar atau tidak ini Ustadz ya? Ya. Apabila ada yang seperti itu sama dengan merampok katanya. Ini mohon dijelaskan Ustadz. Yang keempat itu ya? Ya, terima kasih Ustadz. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jadi lupa saya ada 4 nih. Lu-nya aja nomor 1 mah. Muazin sama iqamah orangnya berbeda boleh tidak? Sebetulnya tidak ada nas. Tidak ada nas. Cuman tugas muazin dia juga mukim. Dia juga yang beriqamah. Jadi kalau pada satu saat darurat muazinnya tidak iqamah nggak masalah. Tidak jadi wajib maksudnya, karena tidak ada nas yang menunjukkan dia jadi wajib. Cuman umumnya dan keumuman ini menjadi adat. Adat itu muhakkamah. Maka sebaiknya yang qomat itu adalah yang muazin. Tadi ada pertanyaan lagi, sebaiknya muazin yang memberi isyarat atau imamnya yang duluan datang atau memberi. Di satu daerah imam itu yang menjadi penanggung jawab waktu di sholat, karena itu untuk sholat. Kalau tadi untuk masuk waktu dia muazin yang mu'tamanun tadi. Tapi untuk sholat kesiapan imam. Maka sebaiknya imam dulu dia set maju ke depan baru iqamah. Jadi imam yang punya apa namanya otoritas. Begitu set, begitu imamnya udah siap, set baru mukimnya baru dia beriqamah. Masuk baru Allah baru yang beriqamat dia maju ke depan. Tadi tentang hadisnya wal imamu yakhtub, kalau dia salat Jumat dan imam itu berkhutbah. Imam itu khutbah. Jadi khatib itu ya imam. Imam itu ya khatib. Hadisnya begitu, teksnya begitu. Wal imamu yakhtub. Imam itu berkhutbah. Standarnya begitu. Makanya kalau dia jadi imam, dia harus mampu. Kalau dia jadi khatib, dia harus mampu jadi imam. Ini yang terjadi pernah di beberapa masjid besar terjadi di antara kita, Pak. Di masjid besar, saya pernah di Salman, saya jadi khatib di Salman sampai hari ini. Itu kita dikumpulkan di setiap tahun. Terus dibacakan catatan karena terekam kan semua. Ini Ustadz Anu, Profesor Anu, bla 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 semua ini materinya ini bagus, tapi bacaannya ini gitu Pak. Nah, baru di situ terjadi kalau ada imamnya, khotibnya harus beliau, sementara bacaannya tidak mumpuni sehingga bisa merusak bacaan pada dia domin, sholatnya makmum, maka boleh diseplit jadinya gitu loh Pak. Tapi kalau dia jadi imam dan dia mumpuni, patut dia dirampok haknya pada saat ada orang yang jadi imam. Maka harus bersepakat Pak. Harus bersepakat. Dulu Pak Kiai Haji, Pak Ketua MUI Jawa Barat, bukan yang almarhum, Pak Hafidh Utsman, kalau khotib di saya, beliau begini, Ustadz yang khotib, ana yang jadi imam, gitu. Beliau tuh. Ustadz yang muda jadi khotib, ana jadi imam. Oh, tuh nggak mau saya. Kiai, itu ada kiai. Enggak, yang ceramah ya, yang khotib ya Ustadz aja. Split gitu. Karena beliau, ana udah tua, nggak laksanakan. Ana jadi imam aja. Begitu. Kalau ada saya, beliau begitu ngomongnya di masjid di Baitul Amal. Terus, ya udah. Karena beliau ulama besar Pak ya. Emang boleh gitu Ustadz? Ya ini darurat lah.
Gitu. Jadi kalau ada imam yang dia hanya bisa khotib saja, pidato saja, jadi imam nggak bisa, jangan dipaksakan Pak, sholatnya bisa rusak, betul nggak? Itu yang terjadi di kita. Ada yang bacaannya bagus, khotibnya nggak bagus. Ada yang khotibnya bagus, bacaannya nggak bagus. Jadi split dia. Sebaiknya al imamu yaktub, imam itu yang berkhutbah. Kalau dia sudah terjadwal imam berkhutbah, jangan diambil haknya. Dia jadi khotib, dia jadi imam, kecuali hukum darurat. Baru 3 tadi hiji naonnya. Yang 3 atos atur gitu. Beres? Ada lagi Pak? Pak Haji Dasem Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, pada saat imam balik ke sebelah kanan, apakah ada ketentuan? Saya pernah mendengar pada saat dia baca Allahumma antas salam, jadi tidak langsung balik gitu kan. Ya. Jadi pada saat Allahumma antas salam baru dia balik ke sebelah kanan. Yang kedua, tadi pada saat imam kecil itu kelihatan auratnya. Ya. Auratnya itu bujur kan termasuk aurat. Apakah sholatnya sah atau tidak menurut fikih? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, ada hadis yang menyatakan Rasul seringkali tapi Pak berbalik setelah jadi imam itu setelah beliau baca Allahumma antas salam. Allahumma antas salam kan setelah istighfar. Maka kalau saya mempraktekkan hadis itu dengan cara gini, Astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, baru saya berbalik. Itu untuk pribadi, untuk memenuhi syarat hadis itu. Baru saya istighfar panjang setelah itu. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim allazi, begitu panjang. Kalau itu 10 kali. Tapi saya istighfar lagi setelah sudah berbalik ke tengah. Yang kedua, batal Pak sholat. Karena ini kan pelajaran pertama di saat Futuh Mekah kejadian ini. Makanya ibu-ibu bilang itu tutupan, gitu kira-kira gitu. Siga nama bukan bujur yang kelihatan, nampaknya kada pakai celana mana aja nate. Siga nama salah satu kakinya gitu. Tapi di bahasa gini memang ada vulgar ya hadisnya. Itu kelihatan katanya bagian belakangnya. Atau mungkin dia lagi main celananya terbuka gitu. Maka buru-buru ditutup. Hadis ini mengajarkan kita kalau ada imam yang tidak sadar misalnya apanya gitu terbuka. Kalau saya kan selalu, kalau sarungnya selalu pakai 2 gini ya Pak ya. Di double. Terus kalau misalnya ada yang kelihatan gitu ya tutup, yang belakang itu punya keharusan menutupnya. Tapi di kita mah kelihatannya jarang terjadi lah, udah pada baik-baik semua gitu ya jadi imam. Ini pada cerita awal Islam, pada zaman cerita anak kecil jadi imam. Cerita betulnya tuh karena sampai ditutupin gitu, anak kecil banget lah kasarnya gitu Pak ya, anak kecil banget boleh jadi imam. Coba Pak, anak kecil ini ngerti nggak soal tafsir Quran? Saya kira belum. Jadi pemahaman tentang kedalaman agamanya belum jadi syarat. Syaratnya itu cuman aqra'ukum, bacaannya bagus aja itu udah menjadi syarat sah dia jadi imam. Bacaannya bagus saja, meskipun dia bukan ustadz besar, tapi dia bacaannya bagus, sah jadi imam. Gitu ya Pak ya. Pak Haji Dasa, ada lagi Pak? Itu ya. Ayo. Minum kalau nggak nanya nggak enak juga. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang makmum di sujud akhir Pak berlama-lama sampai imam udah bangun, udah di pertengahan membaca tasahud baru bangun, apakah yang bersangkutan masuk kategori dia berjamaah atau munfarid? Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Akhirnya kesimpulan kita seperti itu. Hadis tadi mengajarkan pokoknya berapapun yang kita baca, kalau imam sudah takbir ikuti, nggak boleh tidak. Idza kabbara fakabbir, idza rafa irfa'u, kalau ngangkat sujud gitu kira Pak ya. Nah rupanya ini orang lagi banyak kebutuhan merenang.
loba kabutuh. Jadi kan kata Nabi katanya kalau pengen meminta pada saat terbaik ya saat sujud. Maka boleh jadi sholatnya sah tetap. Bapak bijaksana banget ngomongnya, luar biasa. Tapi gara-gara itu bisa jadi sholatnya munfarid gitu loh Pak. Apa resikonya kalau sholat munfarid? Apa resikonya? Dari 27 jadi 1 Pak. Turun tuh standarnya. Dari 27 kali lipat jadi 1 balik lagi. Maka udah kalau lagi banyak kebutuhan tong dinu sholat berjamaah manjangkeun anak. Betul nggak? Dina sunat tahajud rada lilakeun duit ka iraha ge eta mangga rek kikituan. Tapi kalau lagi berjamaah mah tidak boleh tidak ya Pak ya. Ikuti imam. Imam rada lama seetik di ujung, makanya imam ngeliat dulu belakangnya. Kalau ngeliat aja ini loba kabutuh wongkul ya, rada lila di ujungnya seetik. Tapi tong lila teuing ke bisi pingsan, leres teu. Rada dililaan bacaan nandang enggak apa-apa. Sok minta didinya sekedap. Itu ya Pak ya. Ada lagi? Ibu. Wah, di belakang. Silakan. Boleh ya. Waalaikumsalam. Masih suaranya masih lantang ini. Barusan minum kopi. Wah. Ini sebaiknya jamaah yang di belakang imam itu apakah harus ya? Itu juga baik bacaannya dan sebagainya. Ya. Terima kasih Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban singkat saya harus. 3 orang di belakang ini harus yang terbaik bacaannya. Jangan berani-berani berada di 3 belakang jamaah ini, di belakang imam. 3 ini sisakan. Makanya biasanya Pak Daset, Pak Zul semua simpenkan sejadah di sini 3 ini untuk tidak orang bisa masuk sembarangan ke situ. Itu wilayah keramat. So, kalau nanti jadi imamnya berhalangan itu nggak boleh lain kecuali yang di belakangnya. Masa saya berhalangan langsung nyari ke juru, Pak? Nggak bisa gitu. Harus ada yang paling belakang langsung. Kalau ada imam batal kan? Mundur dia ke belakang, jangan mengganggu, jangan lewat di depan orang sholat, tapi ke belakang mundurnya, kasih ruang, lalu dia kasih isyarat kepada orang yang di belakangnya. Dia nggak ngasih isyarat, agama sudah kasih isyarat. Orang yang di belakangnya jadi pengganti imamnya. Maka kalau di Mekah itu Pak, dia pakai sejadah khusus, ada 10 orang. 10 orang kalau dia. 3 orang ahli kiroahnya, sininya tentara. Tentara penjaganya Pak. Tentara. 10, kesananya berarti 5. Bintangnya bintang 3 sini tuh. Terus di depan imam di sana ada, ngadepnya dia ke sana. Karena ngelihat keamanan. Bisi terjadi siga zamannya Umar Ibnul Khattab lagi jadi imam. Jadi betul pertanyaannya Pak. Jadi harus. Saya suka colek-colek itu, ada anak-anak muda kadang-kadang tenyaho gitunya masuk ke dalam satu masjid. Dek, jangan di situ duduknya. Di situ ada orang-orang yang ini sultannya orang sini. Itu orang sini yang berhak menetapkan siapa yang 3 orang ada di sini. Siapa yang jadi imam dan siapa orang yang 3 orang, minimal 1 orang di belakang itu. Jangan kamu isi ada di situ. Kamu pilih kanan kiri saja. Saya kalau sama teman-teman saya Pak, kalau lagi bepergian gitu, jangan di situ. Itu haknya orang yang ada di situ Sultan. Kita di sisi kiri kanannya. Itu ya Pak ya. Tapi kalau di sebuah perjalanan Pak, nih Pak, safar. Saya lihat Pak, udah. Daripada nanti kita salah ngimam, udah aja saya langsung, ayo Pak yang mau sholat, ayo di belakang saya langsung ngangkat diri jadi imam. Dah itu masjid tempat safar, tempat perjalanan, kecuali yang sudah sholat berjamaahnya bersama imamnya di situ sudah selesai. Jadi kita mau sholat, rasanya jangan sampai salah nunjuk nih, udah saya jadi imam. Lalu setelah itu mereka, terima kasih nuhun Ustaz, kayak gitu. Ya Pak ya, jadi maju aja kalau memang pede aja kalau udah jadi ustadz. Kalau udah jadi ustadz. Jadi imam maksudnya. Ya Pak, tadi pegang mic lagi. Punten Ustadznya, di antawisna teh abdi pribados kantos kajengkeun pertanyaan ka Ustad. Ante dijawab. Mohon teh acan kumaha. Waktu tos seep nuju sasi payun kepengker.
pertanyaannya itu terkait sareng Dajjal ya gini Ustaz. Dajjal. Hadisnya, arti daripada hadisnya kurang lebih seperti begini. Ini mungkin juga ada kaitannya dengan seperti yang terjadi di Palestina atau tidak. Mereka yang kaum Zionis Israel itu. Zionis. Ya. Di antawisnya hadisnya artinya aja langsung ya. Tidak akan ada makhluk sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Iya. Begitulah hadisnya. Nah ini kira-kira Dajjal itu akan seperti apa melakukannya jika memang nanti ada di Indonesia misalnya. Seperti apa dia rupanya. Iya. Atau misalnya seperti yang sekarang terjadi di Palestina. Itu adalah Dajjal-Dajjal semua. Karena memang yang Dajjal itu makhluk yang sangat-sangat jahat lah begitu. Iya. Demikian Ustaz, terima kasih. Satu ada namanya setan, dua namanya iblis. Iblis, fa'ablasa illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada setan, jelas setan mah banyak sekali ayatnya. Wa kana syaitanu rabbihi kufur. Lalu ada yang namanya tadi Dajjal. Dajjal dalam hadisnya itu menunjukkan akhir zaman. Kalau Dajjal menunjukkan isyaratnya kepada akhir zaman. Kalau sudah ada gertek-gertek akhir zaman, Dajjal yang ada. Nah Dajjal nanti baru diatasinya sama turunnya Al-Masih, Isa Al-Masih. Ini hadisnya sahih, hadisnya dalam Bukhari Muslim. Silakan dibaca Bapak. Ini hal yang sam'iyat wal goibiyat. Hal yang goib dan sam'iyat yang kita dengar, kita lihat dan wajib kita imani. Lalu boleh nggak ditafsirkan metaforis? Boleh, metaforis misalnya Dajjal itu tidak harus berbentuk satu jenis jin atau apa gitu. Bisa bentuknya minal jinnati wanas, kan bisa begitu Pak. Apa itu tandanya? Rasul mengatakan seperti yang matanya satu. Matanya satu itu arti dia hanya kepada yang satu sisi saja. Urusannya dunia aja, Dajjal dia Pak. Nggak ada bagi dia itu akhirat, Dajjal ya. Ditafsirkan begitu. Yang miris bilangnya gini, ada orang yang akhirat nggak ngurus dunia, Dajjal dia, katanya begitu. Itu ekstrim juga jadi maknanya, bener nggak? Jadi karena itu metaforis. Ada nggak makhluk yang sebenarnya Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Jawaban saya yang pertama itu, tapi saya yakin ada. Dan itu menunjukkan akhir zaman. Jadi kalau sudah ada sekarang Dajjal tafsiran Bapak, itu berarti kita sudah mau menafsirkan inilah mungkin menjelang akhir zaman. Apakah yang di Israel sana itu Dajjal? Jangankan yang di Israel, di Indonesia juga banyak. Kalau mau pakai metaforis kayak tadi, bener nggak Pak? Yang Dajjal dia hanya satu sisi, dengdek, hirupnya teh dengdek Dajjal tuh Pak, dengdek, tidak seimbang. Maka jangan jadi Dajjal, seimbangkan hidup kita. Kita di dunia ini, mari kita cari akhirat melalui hidup dunia. Ya bersenang-senang dengan ibadah di dunia ini. Pakai kekayaan kita untuk ibadah kepada Allah, untuk berimbas ke akhirat. Supaya tidak jadi Dajjal. Kira-kira begitu. Ada di gambar tuh Dajjal tuh matanya di tengah hiji gitu ya Pak ya. Macam-macam. Itu semua tafsiran. Udah siang nih Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin, fi Gaza, wa fi kulli makan, di setiap tempat ya Allah ya Rabbana. Tolonglah kaum muslimin, saudara-saudara kami ya Rabbana, yang mendapatkan fitnah besar ya Allah ya Rabbana hidup di dunia ini. Jaga kami semua ya Allah, jaga iman kami ya Allah ya Rabbana. Mantapkan keislaman kami, ketakwaan kami kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin. Tolonglah mereka yang menolong agamamu ya Allah. Tolonglah mereka yang menolong saudara-saudaranya ya Allah. Biarkan mereka yang membiarkannya ya Allah.
Biarkan mereka yang membiarkannya ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.